Barang siapa menjual BBM yang di luar standar dan spesifikasi yang ditentukan itu pidana. Jadi jangan main-main dengan isu pangan dan energi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara kita ini kalau dari komposisi impor BBM itu 53% itu dari Singapura. Dan itu telah berlangsung puluhan tahun, Mas. Bukan hanya puluhan tahun saya kira. Kalau kita baca dari buku saya itu ratusan tahun, Mas. Itu bahkan World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan. Nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Ya, bisa dibayangkan. Dan itu sekarang lagi di reshuffle, dikosok ulang permainannya oleh pemerintah baru. Sehingga kan pasti ada efek samping itu. Negara kapitalis tidak mengakui kita sebagai negara kapitalis. Negara sosialis tidak mengakui kita sebagai negara sosialis. Ya, sifat kita, Mas. Kata Gus Dur dulu. Kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa, Gus? Negara bukan-bukan. Anyus Media Group kini hadir dengan format podcast yang beda. Kami ajak Anda masuk ke balik layar isu terhangat. Kupas tuntas tanpa basa-basi. Dengarkan analisis tajam dari pakar, kisah inspiratif dari tokoh-tokoh penting, hingga obrolan ringan yang bikin Anda betah. Semua ada di sini. Jangan sampai ketinggalan, cari tahu apa yang sedang diperbincangkan semua orang. Langganan dan nyalakan notifikasi sekarang juga di kanal YouTube iNews dan platform podcast favorit Anda. Dengar lebih dalam, paham lebih jelas. Kemarin tiba-tiba Pertalite diisukan mengandung atau tercampur dengan air. Sebelumnya ada BBM swasta yang kehabisan bahan bakar, bahan baku. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam situasi sekarang ini, dan kita akan membahas lebih dalam soal itu, termasuk soal tulang dan dagingnya industri atau energi nasional. Saya bersama Mas Bung Purwanto. Sudah ada narasumber yang merupakan cendekiawan muda muslim ya, Mas ya? Beliau adalah Direktur Center for Energy Policy. Nah, beliau adalah Muhammad Khalid Syahrazi. Sorry, aduh, agak sulit namanya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Khalid, Mas Bung. Ini dokter ya, Mas ya? Dokter, barusan. Tahun lalu ya, Mas? Tahun lalu. Asli dari UI. Ada ijazahnya? Ada asli. Disertasinya top. Itu. Saya sudah dikasih bukunya soalnya kemarin. Berarti cocok ya kita ngomongin A sampai Z soal energi nih, Mas. Siap. Tepat. Karena ini urusan energi, ini urusan perut rakyat Indonesia dan urusan bangsa juga. Kalau nggak ada energi kita, waduh, bahaya ini. Bisa jadi perang panjang kalau urusan energi. Bahkan di dunia itu kalau urusan energi bisa jadi perang saudara, Mas. Ya. Ada Pak Presiden Prabowo kan selalu pesan. Ada food, energy, and water. Nah, itu yang sekarang dari ininya Pak Prabowo ya. Oke, jadi gini, Mas Khalid, mungkin yang pertama ini kita mulai dari rame-rame di Jawa Timur ya. Ada isu katanya di sebuah SPBU ada produknya Pertamina dicampur air gitu, dan itu disebarkan oleh pejabat publik lagi ya. Nah, ternyata itu tidak benar gitu. Nah, apa yang kalau Mas Khalid melihat fenomena begini nih kan? Apa yang di benak Mas Khalid ini kan menimbulkan keresahan ya. Seperti apa seharusnya yang harus dilakukan? Ya, saya kira isu ini ekor dari masalah pembatasan impor oleh SPBU swasta. Jadi ekornya banyak sekali. Berarti masih panjang itu ya? Masih panjang. Dan 2 bulan terakhir nih kayaknya. Masih terus ya? Masih terus. Jadi terus intinya ada orang yang mungkin sebel sama Pertamina, sehingga kemudian bikin isu yang macam-macam yang ternyata setelah diinvestigasi yang melibatkan aparat penegak hukum itu tidak benar. Benar. Jadi tidak mungkin kalau secara kimia itu air kemudian nyampur dengan bensin itu nggak mungkin. Apalagi seperti yang ditampilkan oleh Pak Wakil Wali Kota ini, nggak mungkin. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa BBM itu mengandung air atau mengandung zat lain, nggak bisa lewat botol air mineral ya?
ditaruh di situ ya? Tidak bisa. Itu kalau menguji satu kualitas BBM sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan oleh Migas, itu perlu alat yang canggih. Bahkan menurut saya itu tidak cukup dengan alat portable sebagaimana yang sering kita lihat di konten-konten itu. Itu ada satu alat itu yang produk Amerika, CVR namanya, itu Collaborative Fuel Research, itu harganya 10 miliar. Itu dan proses untuk memastikan BBM itu sesuai spek atau enggak itu 2 jam. Jadi nggak cukup Mas seperti yang di konten-konten YouTube itu kita lihat ya angka oktanya. Itu ada 20 parameter untuk memastikan BBM itu sesuai spek atau enggak. Ada kandungan sulfurnya, oksidasinya, itu diukur semua. Jadi nggak cukup hanya satu parameter gitu ya. Dan itu standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara saintifik itu nggak mungkin lah kalau seperti tampilan satu botol itu kemudian ada air, ada itu kalaupun misalnya itu kan kemungkinan kalau misalnya BBM yang tambahan etanol, karena etanol itu punya sifat namanya higroskopis, jadi dia ngikat air, narik air, jadi lembab udara itu ditarik, kemudian menjadi campuran air. Itu kalau etanol, tapi kan Pertalite itu kan belum ada yang etanol. Kandungan etanol itu yang sudah dimiliki oleh produk Pertamina itu kan Pertamax Greens 95 Mas. 95 ya? 95 itu yang ada kandungan etanol mandatori itu 5%. Tapi kalau Pertalite kan nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, jadi nggak ada. Jadi komposisi itu yang campuran itu agak. Berarti kalau ada pejabat publik yang mempertontonkan aksi yang terkesan heroik di awal itu apa maksudnya Mas? Ya saya kira beliau mungkin sudah menarik ya dengan menyatakan, saya tidak tahu ini sumbernya dari mana, cuma ada orang datang dan kemudian membawa botol ini ya saya sampaikan. Tapi beliau ternyata kurang hati-hati sehingga tidak memastikan itu sumbernya itu dari mana. Itu kok tiba-tiba ada satu cairan di dalam botol isinya itu campuran bensin dengan air itu. Kalau standar dari SPBU sendiri sebenarnya mereka sudah ada uji petik gitu ya? Itu ya, salah satu uji laboratorium Mas. Oh gitu? Uji laboratorium terutama kalau melalui proses kilang. Jadi blending yang saintifik, yang mengikuti kaidah ilmiah. Jadi racikan komposisi kimianya itu presisi itu ya dari produk kilang. Dan itu semua BBM yang diproduksi di kilang Pertamina itu setahu saya, termasuk saya pernah mendapatkan materi presentasi mereka, saya diajak untuk langsung melihat bagaimana proses produksi BBM. Itu sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Bukan kayak itu campuran cat ya, bukan ya kayak gitu ya? Nggak bisa. Kalau itu namanya ngoplos itu namanya. Kalau ngoplos dalam pengertian blending itu benar. Semua produk BBM itu hasil oplos quote unquote blending. Karena apa? Produk BBM itu bahan mentahnya namanya nafta. Nafta itu dengan angka oktan yang rendah ya, sekitar 60-an ya. 60, kemudian agar dia menjadi produk yang layak jual sesuai dengan produk yang yang mau dijual sesuai dengan spesifikasi itu harus dinaikkan oktannya. Nah itu nanti ada campuran aditifnya, nanti ada HOMC-nya, ada high oktan mugas komponen, jadi biar oktan boosternya, kemudian macam-macam, ada campuran pewarnanya gitu, untuk menentukan ini jenis BBM apa, dan itu saya kira sangat ketat, jadi tidak mudah bagi pemain ya operator sebesar Pertamina untuk mengkhianati proses saintifik seperti itu. Hampir tidak mungkin itu terjadi misalnya di luar kilang ya. Katakan kilang, terus ketika diangkat tangki itu kemudian dicampur di sebuah tempat itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin, kecuali pengoplos. Ya. Pengoplos memblending sendiri tanpa kaidah saintifik mungkin saja. Dan itu kan sudah fraud kan? Itu sudah pidana ya? Sudah pidana, karena sudah melanggar Undang-Undang Migas. Barang siapa yang menjual, itu Undang-Undang Migas ya? Undang-Undang Migas. Barang siapa menjual BBM yang di luar standar dan spesifikasi yang ditentukan itu pidana. Gitu. Termasuk pemilik SPBU akan kena sanksi? Kena sanksi. Kalau dia melakukan terbukti, itu? Kena sanksi. Artinya kalau pemilik SPBU melakukan itu berarti kebodohan? Kebodohan, karena dia bunuh diri. Dan pasti ketahuan? Ketahuan. Ketahuan. Dan memang ketika di 300 SPBU di Jawa Timur, tidak ada satupun yang dianggap melakukan pelanggaran dengan mencampurkan
Pertalite dengan air oleh Iyalah, itu Lemigas kebodohan dan bunuh diri saya kira. Kalau Metro. itu secara sengaja dilakukan, ya kecuali misalnya ada campuran air sedikit karena misalnya ya tangki timbun itu kan harus dibersihkan secara periodik. Itu kan mungkin ada korosi, ya rembes, kemudian ada campuran air. Tapi itu pun tidak seperti komposisi yang ditunjukkan oleh Pak Wali Kota itu. Itu secara saintifik itu nggak masuk akal. Gitu. Mungkin dia belum ketemu Mas Solid nih, jadi mesti dikasih tahu sebenarnya. Tapi kalau orang yang sengaja membuat isu itu dengan memasukkan air di dalam Pertalite itu pidana nggak? Pidana. Itu Sama. kena juga itu? Kena juga. Oke. Kena juga. Berarti bisa diproses hukum ya? Bisa diproses hukum. Makanya menurut saya tidak boleh orang dibiarkan tanpa efek jera. Untuk hanya demi konten misalnya, itu nggak boleh. Karena sekali lagi seperti tadi yang disebut oleh Mas Galib itu, energi itu hajat hidup orang banyak. Betul. Hidup matinya suatu bangsa. Kalau kita misalnya mengalami shortage energi, itu BBM itu misalnya 2 hari saja, kolek kita. Nggak mungkin, karena kita belum bisa puasa BBM. Jadi buat kita jangan bermain-main dengan isu energi ini ya, karena itu sangat berbahaya dan membuat kepercayaan publik jadi makin menurun. Kalau terjadi pembulian besar-besaran atau masyarakat marah, SPBU-nya dibakar segala macam kan menjadi masalah besar sebenarnya. Saya kira iya. Jadi jangan main-main dengan isu pangan dan energi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi saya kira kita percayakan kepada pemerintah yang sudah membuat standar sedemikian rupa ya, termasuk sertifikasi, ada KAN ya, ada Lemigas ya. Kalau misalnya kilang itu ada sertifikasi dari KAN ya. Kemudian untuk produknya itu ada sertifikasi dari Lemigas. Itu kita percaya kepada otoritas yang punya wewenang untuk menetapkan bahwa itu sesuai dengan standar. Jika misalnya itu didiskreditkan, orang nggak percaya, kemudian itu bahaya ya? Bahaya sekali saya kira. Orang nanti mau percaya siapa kalau begitu? Gitu iya, kan ya saya kira mau nggak mau orang boleh misalnya ya kecewa dengan Pertamina, terkait dengan isu tata kelola ya, ada isu oplosan itu. Tetapi kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa Pertamina adalah state arm, alat negara untuk memastikan energy security. Coba bayangkan Mas, Pertamina itu punya 7.000 SPBU. Tentu saja di antara itu kan tidak semuanya punya langsung dikendalikan oleh Pertamina ya. Ada swasta namanya yang Koko, ada Kodo. Yang Kodo itu yang dealer operated itu kan kadang mungkin ya ada pengusaha yang kurang teliti atau memang ada yang nakal. Itu kan kalau banyak kan pasti ada yang itu ya. Itu yang itu aja yang ditindak, tapi jangan kemudian quote unquote reputasi Pertamina itu dihancurkan karena itu bahaya. Bahaya sekali. Yang bisa mendistribusikan BBM satu harga sampai ke pelosok itu kan Pertamina. Sampai ke Jayawijaya, sampai ke Pulau Selayar, sampai Mentawai kan. Ini banyak publik yang nggak tahu bahwa tidak semua SPBU itu walaupun produknya dari Pertamina, cuman pengolahannya ada yang swasta. Iya, kan jadi, mereka ada Hiswana Migas ya. Hiswana Migas ya. Jadi mereka dapat barangnya dari Pertamina, bekerja sama dengan Pertamina, tapi dikelola oleh dealer. Ya. Ada juga yang dikelola oleh Pertamina sendiri. Itu namanya SPBU. Kalau di Jakarta 31 Mas. 31 ya. Koko. Itu 31. Company operate ya. Iya, kalau yang kode yang swasta berapa? 34. 34. Ada 2 itu ya? Iya. 31 sama 34. 31, 34. Kalau di luar Jakarta ada yang 44 ya. Oh, ada 44. 44 kalau ya sesuai dengan kode. Jadi, ya, kode daerah kali. Ini penonton mesti ngerti nih, membedakan itu ya. Iya. Mas, ini terkait dengan yang masih ramai juga sekarang SPBU swasta yang BBM-nya langka. Dan orang kembali ujung-ujungnya menyalahkan Pertamina lagi tuh ya. Dia katanya mau monopoli segala macam. Nah, sebenarnya duduk persoalannya di mana sih Mas soal itu, karena kok isunya jadi beralih kepada tiba-tiba ada orang jualan jualan kopi, duren. Jadi sebenarnya apa sih problemnya, inti masalahnya gitu? Inti masalahnya kinerja SPBU swasta itu bagus.
Jadi sales mereka meningkat, sehingga penjualan mereka itu melampaui dari RKA 2025. Jadi mereka sudah mengajukan kepada pemerintah rencana impor BBM sekian. Ya misalnya 100.000 kiloliter. Itu untuk 1 tahun ya. Ada yang 400.000 kiloliter untuk 1 tahun. Oh, jadi mereka 2025 ini untung ya? Makanya untung, mau minta lagi. karena naik, minta. Jadi September sudah habis kuota itu. Kayak Shell itu sudah 99% realisasi impor. Sehingga mereka sudah tidak punya kuota untuk impor lagi. Lah pemerintah di sisi lain ingin membatasi impor. Jadi impor jangan sampai lebih daripada rencana. Ya, setahun yang sudah ditetapkan itu. Gitu. Nah, sementara Pertamina itu masih punya kuota impor. Jadi realisasi impor Pertamina Patraniaga itu sekitar sampai September 2025 itu baru 66%. Kenapa nggak pakai kuotanya Pertamina? Sehingga secara agregat tidak menambah impor. Kuotanya terjaga gitu ya? Kuotanya terjaga. Dan itu kan kewenangan pemerintah. Itu masalahnya. Untuk membatasi impor. Karena apa? Impor BBM itu terkait dengan macam-macam. Ya, terkait dengan kurs juga. Karena kan kita harus menguras sekitar untuk impor BBM itu sekitar 26 billion setahun. Ya, sekitar 450-an triliun. Kan itu menguras cadangan devisa yang dampaknya tentu saja pelemahan nilai tukar rupiah karena menambah defisit neraca perdagangan. Itu tadi menjaga neraca perdagangan. Betul, dan itu kan jadi tidak sembarangan impor. Tidak sembarangan. Tapi bukannya udah dibahas tuh di DPR, di kementerian juga sudah mulai dijembatani itu. Iya. Ada yang sudah ngambil. Sudah. Ada yang belum. Ada yang belum. Cuma ya awalnya kan saya mengikuti proses itu sudah ada kesepakatan tripartit ya, ada pemerintah sebagai fasilitator mengundang dari pihak Pertamina dan SPBU swasta, intinya deal. Waktu itu kan mereka kita akan mengambil base fuel ya, base fuel itu sudah dijelaskan ya, base fuel itu minyak murni. Ya, belum ada campuran apapun. Ya, belum ada campuran apapun. Tiba-tiba kargo sudah masuk, tiba-tiba mereka menolak. Ya, kalau persyaratan-persyaratan lain kan sudah diikuti itu ada joint surveyor ya. Jadi bareng-bareng ini memastikan kualitasnya BBM-nya ya udah diikuti. Tapi ternyata kemudian setelah sampai di Merak itu ya ada kargo yang tertahan, mereka nggak mau beli karena ada kandungan etanol 3,5% ya. Jadi mereka menolak. Kan kesepakatannya base fuel. Saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan Pertamina Patraniaga karena waktu itu kan pemerintah minta pokoknya 7-10 hari barang itu sudah ada. Jadi SPBU swasta bisa ngambil barang itu. Dan kan nggak mungkin proses untuk importase pengadaan itu kan paling nggak kan ya seminggu 2 minggu kan ya. Jadi mungkin itu dari kontrak sebelumnya yang sudah ada request khusus dari Patraniaga tambahan etanol 3,5%. Nah sekarang kemudian mereka mengimpor lagi nih Pertamina Patraniaga khusus mengimpor yang betul-betul base fuel. Murni. Dan itu swasta kan sudah kita baca ya di berita ya. Sudah ada yang clear, sudah ada yang mengambil, sekarang sudah mulai terisi lagi stoknya. Ya BPAPR sudah, kemudian AKR sudah. Vivo ya. BP AKR sama Vivo yang sudah ya. Sudah. Yang masih belum kan saya kira